Ya, jadi selamat malam teman-teman semua. Ini teman-teman aliansi. Ya, saya sendiri sebagai pemerhati hukum, dan perkara ini, kasus Lael dan juga Astrid ini menjadi sangat viral dan menjadi perhatian publik, terutama juga dari kami, dari teman-teman pemerhati hukum, karena ini kasus ibu dan anak, perempuan dan anak. Dan saya lihat teman-teman aliansi ini cukup konsisten, bahkan sampai hari ini tadi kita monitor sudah 6 kali melakukan aksi, bahkan sampai jilid ke-6. Ya, jadi begini, mungkin perlu juga saya berikan edukasi hukum kepada masyarakat bahwa yang pertama, bahwa kejahatan itu tidak pernah sempurna, terutama kasus hukum pasti meninggalkan jejak. Oleh karena itu akhirnya sampai saat ini kan polisi telah menetapkan saudara R itu sebagai tersangka dan saat ini ditahan di Polda. Bukan sampai di situ saja, bahkan dari awal memang kasus ini bukan hanya pihak kepolisian yang menangani untuk prosesnya, tapi pengawalan perkara secara publik ini sangat luas. Bahkan bukan hanya di NTT, sudah kemana-mana, bahkan teman-teman ya pemuda NTT di Jakarta dan juga mungkin mahasiswa di Jakarta dan lain sebagainya sudah juga melakukan aksi yang sama. Sebenarnya tujuan dan maksudnya satu, ya, supaya satu korban mendapatkan keadilan dan penegakan hukum efek jerak kepada pelakunya, kan begitu. Dan ada jaminan negara kepada masyarakat ketika ada mengalami kejadian yang sama. Oleh karena itu perlu juga digarisbawahi bahwa polisi Polda NTT saat ini memang bekerja keras, dan saat ini juga sudah sesuai dengan perintah Kapolri, ya, waktu RDP dengan Komisi 3 DPR RI, bahwa kasusnya Lael dan juga kasus Astrid ini sangat menjadi perhatian beliau. Bahkan beliau minta supaya report laporan dari Polda juga kepada beliau. Akhirnya beliau juga tidak tinggal diam, Pak Kapolri pasti memberikan supervisi kepada Polda NTT supaya bersama teman-teman di Polda NTT untuk mengungkap, ya kan, mengungkap tabir daripada kematian yang sangat sadis Ibu Astrid dan juga anaknya Lael yang sampai saat ini menjadi duka, bukan hanya duka di NTT tapi sudah menjadi duka nasional. Oleh karena itu saya mau hanya sampaikan bahwa perkara ini juga sudah 2 kali ya diajukan berkas ke kejaksaan dan 2 kali juga dikembalikan kepada penyidik. Artinya bahwa memang ada beberapa hal mungkin yang belum dipenuhi oleh penyidik Polda NTT sehingga berkasnya bisa dikembalikan dan minta supaya dipenuhi, kan begitu. Tetapi kan kita juga harus melihat bahwa semakin hari teman-teman juga aliansi dan bukan hanya dari aliansi, dari masyarakat dan lain sebagainya. Kalau kita lihat di media sosial ini sangat cukup perhatiannya sampai saat ini masih sangat ramai di media sosial supaya dugaan, ya, saya kembali lagi ada dugaan, ada pelaku lain dan lain sebagainya supaya segera diungkap ya secara transparan, ya, kalau bisa tersangkakan, tangkap dan tahan, karena itu juga menjadi bagian daripada petisi-petisi daripada masyarakat dan aliansi. Kenapa sampai saat ini memang belum ada lagi penetapan tersangka yang lain yang diduga ada pelaku lainnya, ini dugaannya. Dan mungkin kepolisian juga sudah banyak mendapat informasi, sudah mendapat mungkin ada masukan-masukan dari masyarakat, ya, informasi-informasi penting kepada kepolisian Polda NTT. Itu menjadi petunjuk penyidik Polda NTT untuk bisa membuka tabir pembunuhan ini akhirnya bisa terang benderang dan siapa sih otak daripada kasus pembunuhan ini, lalu motifnya apa sehingga terjadi kasus pembunuhan sadis ini yang terjadi kepada Lael dan juga almarhum ibunya, dua-duanya yang saat ini ya kita berdoa semoga almarhum juga ya mendapatkan tempat terbaik di surga, ya, karena sudah saat ini juga bukan hanya di dunia nyata kita saat ini juga berjuang, mereka juga kemungkinan kita berdoa supaya bisa tenang dan kita harapkan supaya keadilan buat korban itu penting sekali, ya, dan siapapun pelakunya, motifnya apa dan siapa otaknya supaya segera terungkap kepada masyarakat secara transparan, ya, terang benderang, supaya perhatian publik, kepercayaan publik kepada pihak kepolisian itu, karena saat ini masyarakat sangat percaya kepada polisi bahwa polisi akan mengungkap perkara ini bukan hanya dari penyidik Polda NTT, bahkan sudah gaungnya sudah sampai ke Mabes Polri, bahkan tim Mabes pun sudah turun untuk sudah melakukan supervisi. Jadi yang perlu saya sarankan kepada semua masyarakat, kepada teman-teman semua, tetap apapun itu penyidik satu-satu saat ini adalah pihak kepolisian, dan kita juga jangan lupa
tahapan nanti akan nyampe ke kejaksaan. Kalau diterima ya P21-nya untuk berproses, mungkin teman-teman juga perlu berkomunikasi dengan pihak kejaksaan ya, tindakan selanjutnya, proses selanjutnya seperti apa gitu. Walaupun saat ini pelakunya masih satu ya, pelaku tunggal, tapi kita yakin bahwa dugaan-dugaan ada pelaku lain dan lain sebagainya itu adalah memang proses bukan di kita, tapi prosesnya semuanya di pihak kepolisian. Ya mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, silakan. Untuk Bung Krisno dulu, terkait dengan aksi berikut ini, apakah ada hal-hal baru yang akan diangkat? Iya, untuk isunya tetap sama ya, mempertanyakan kejanggalan-kejanggalan itu, terutama kejanggalan-kejanggalan yang baru didapat setelah pertemuan antara pihak korban dan juga pihak Mabes Polri kemarin itu, dan itu yang itu yang menjadi pegangan kita untuk terus mempertanyakan kejanggalan dalam mencari keadilan bagi hasil. Gitu, Pak. Karena ini kan sudah 2 kali berkas perkara ini ditolak kejahatan, mungkin ada aksi di Kejaksaan Tinggi atau seperti apa? Terus yang kedua, tadi sempat bertemu Pak Gubernur, mungkin respon dari Pak Gub sendiri seperti apa? Ya. Untuk di Kejati sendiri, selama ini kami melakukan audiens ya, sudah 3 kali sama Aspidum, Bidum dan Jaksa Muda, dan kami coba untuk kembali beraudiens dengan pihak Kejati sendiri, karena Kejati sudah memberikan garansi bahwa kejaksaan itu bagian dari korban. Itu garansi yang kami pegang sampai sekarang. Itu bahasa pertama yang diberikan oleh Pak Aspidum. Oleh karena itu sejauh ini kami masih percaya kepada kejaksaan, tapi dengan catatan bahwa kepercayaan kami itu semoga tidak berubah ketika semua berkas ini sudah dilimpahkan dan mereka melakukan P21. Kami akan terus berkomunikasi dengan pihak kejaksaan, dan besok itu surat kami masukkan lagi ke Kejati untuk melakukan audiens. Yang kedua, soal pernyataannya Pak Gub tadi, bahwa satu pernyataan yang sangat penting adalah tanpa ada aliansi maka kasus ini tidak akan seksi, tidak akan menjadi konsumsi publik di mana-mana. Itu catatan yang kita dapat dari Pak Gub, dan Pak Gub terus mendorong supaya aliansi tetap pada jalur perjuangan, dan juga mendorong kepada pihak Polda dan Kejati untuk bekerja dengan secara teliti dan transparan. Itu hasil dengan Pak Gub tadi, dan juga mendorong supaya meminta kepada masyarakat agar bersabar menantikan proses yang sedang berjalan. Gitu. Mungkin sedikit soal pertemuan dengan di Polda tadi, demo besar di Polda tadi, mungkin respon seperti apa bisa digambarkan, terus respon dari Polda sendiri seperti apa? Iya, memang tadi kami melakukan manuver ya di aksi damai jilid 6 di Polda NTT. Kami melakukan manuver untuk masuk ke dalam gedung untuk langsung mau bertemu dengan Kapolda. Tapi pada saat yang sama Kapolda juga lagi keluar, bertemu langsung dengan Sesprinya. Kapolda lagi ke Jakarta, Wakapolda sedang menerima kunjungan dari Gubernur NTB. Oleh karena itu tidak sempat bertemu, tapi kami juga berdiskusi untuk memasukkan surat meminta audiens dalam minggu depan. Semoga audiens kami yang kali ini diterima. Pak Agus, mungkin sedikit dari saya untuk Pak Agus khususnya sebagai praktisi hukum, bagaimana Pak Agus melihat kasus Perkasa ini yang dibikin seperti bola saja dan digiring ke sana kemari, dan hingga saat ini belum ada kejelasan, sementara pasal yang diterapkan adalah pasal 340, dan dari kepolisian sendiri masih mempertahankan satu tersangka. Mungkin bagaimana Pak Agus melihat itu? Ya, yang pertama, masyarakat jangan sampai jenuh. Memperjuangkan keadilan itu banyak risiko, dan kita juga tidak boleh ada kejenuhan, dan semua jangan masa bodoh dengan perkara ini. Ini perkara kemanusiaan. Saya minta kepada seluruh masyarakat untuk bisa mengatensi, bahkan memonitor bersama-sama, sehingga perkara ini bisa benar-benar terang benderang dan bisa mendapat keadilan buat korban, dan juga mendapat satu kepastian ya, dan juga jaminan juga kepada masyarakat yang ada terutama di Kota Kupang. Prinsipnya bahwa penerapan pasal 340 atau pasal 338 yang sudah diterapkan itu kan pasti polisi sudah ada melakukan gelar, sehingga pasal itu muncul kan tidak serta-merta tiba dan lain sebagainya, tapi kan sudah pasti penyidik sudah melakukan gelar, dan sehingga menentukan ada pasal 340 itu yang diterapkan. Jadi kalau menurut saya
kalau sampai saat ini pasal 340 masih dipertahankan pihak kepolisian dan saat ini diajukan kepada kejaksaan, saya rasa itu merupakan kewenangan daripada penyidik. Karena penyidik tidak mungkin menerapkan pasal 340 kalau hanya sebatas tidak melalui gelar atau hanya asal-asalan begitu saja, tidak. Dan saya yakin sekali bahwa pasal 340 itu pasti akan diterima karena memang ada unsur menghilangkan nyawa seseorang. Dan tidak mungkin juga dalam hal ini dengan sengaja atau tidak sengaja, tapi memang ada unsur menghilangkan. Nah, soal siapa dan lain sebagainya, dan siapa lagi sebagai otak dan juga siapa yang membantu, turut dan lain sebagainya, biarkan kita percaya pada pihak kepolisian untuk mengungkap kasus ini untuk terang benderang. Yang penting kondusif situasi di Kota Kupang, dan kita juga tetap harus monitor ya, bukan hanya kami sebagai pemerhati hukum, jadi teman-teman dari aliansi, dari masyarakat, kita percayakan kepada pihak Polda NTT untuk segera melihat semuanya, agar kalau ada hal-hal informasi yang penting silakan sampaikan kepada pihak Polda untuk menjadi petunjuk. Mungkin dengan informasi yang penting ini, informasi atau data dan lain sebagainya, itu bisa membantu pihak kepolisian untuk mengungkap tabir pembunuhan yang sadis ini terhadap Lael dan juga Tama Asti. Itu aja. Mungkin Kakak Kristo dari aliansi sendiri tadi kan sempat bertemu Pak Gubernur, dan ya, ini semacam ada energi baru yang didapat oleh aliansi sendiri. Dan tadi sempat saya lihat juga bahwa ada semacam himbauan dari Pak Gubernur untuk seluruh masyarakat NTT bisa menahan diri dan mempercayakan ini ke Polda. Tapi apakah dari Pak Gubernur sendiri menyampaikan juga bahwa apakah akan ada atensi dari pemerintah sendiri untuk bagaimana bisa mengawal kasus ini di Polda? Ya, untuk itu mereka dalam Forkompinda itu katanya sudah saling koordinasi dalam hal mendorong supaya kasus ini bisa diselesaikan oleh pihak Polda NTT dan Kejati dengan baik, dengan teliti dan transparan. Itu sih atensi dari Pak Gubernur. Itu dikomunikasikan di forum Forkompinda. Walaupun Pak Wagub dalam rapat tahun anggaran ya bersama DPRD itu juga sempat mengeluarkan statement soal itu ya. Tapi pada saat yang sama mereka pemimpin kita yang sudah mengeluarkan pernyataan soal ini, dan kita percayalah bahwa tidak mungkin mereka sebagai pemimpin menginginkan hal-hal yang buruk bagi masyarakat. Jadi sejauh ini ya kita percayakan terus kepada Polda NTT dan pada pihak Kejati NTT. Mungkin yang terakhir saya kata soal akhir-akhir ini sepertinya ada pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang memainkan media sosial, sehingga sepertinya Mas aliansi ini sepertinya terpecah belah. Ya. Mungkin dari kakak sebagai ketua aliansi ini bagaimana mungkin himbauan kepada masyarakat dan memberikan keyakinan kepada masyarakat NTT bahwa keadilan ini masih ada dan harus diperjuangkan. Ya. Betul sekali, itu memang terjadi di media sosial sejak kasus ini pertama viral dan sejak pertama kali aliansi melakukan aksi, yaitu tanggal 20 Desember 2021 sampai sekarang 2022 ini. Tapi pada saat yang sama juga kami tetap meminta dukungan dari masyarakat di Kota Kupang, masyarakat di Nusa Tenggara Timur, bahwa apa yang sedang diperjuangkan aliansi adalah berhubungan dengan keadilan dan kemanusiaan. Panggilan semua aktivis yang berdemo berjilid-jilid ini karena masalah kemanusiaan. Oleh karena itu sekali lagi kami mohon dukungan dari masyarakat Kota Kupang khususnya, dan juga masyarakat NTT yang berada di tempatnya masing-masing. Dukung kami dalam doa, dukung kami dengan pernyataan-pernyataan yang tidak bias, yang bisa memecah belah dan membuat potensi konflik horizontal. Dukung kami untuk terus mencari keadilan, supaya jangan ada Asri dan Lael di tahun-tahun yang akan datang. Itu dari kami. Kami tetap berjuang pada jalur. Kami berkomitmen sampai kasus ini selesai. Mungkin dari Kakak Agus mungkin closing statement untuk Ya, Mau bertanya sedikit Pak Agus, terkait dengan ini menjadi pertanyaan publik Pak Agus, dengan penjemput korban, pemilik kos yang sempat disinggahi korban, dan juga pembantu menggali kubur itu tidak ditahan atau tidak oleh Polda NTT. Mungkin Pak Agus bisa jelaskan dari aspek hukumnya seperti apa? Ya, jadi semua orang yang mungkin ya kalian dengar bahwa mungkin turut membantu dalam hal proses kasus penggalian, bahkan ini alat dan lain sebagainya,
sebenarnya polisi kan sudah memanggil dan memeriksa apakah dia berpotensi, ya berpotensi ada niat jahat untuk terlibat di dalam urusan itu atau tidak. Polisi pasti tahu. Makanya saat ini kan kita menunggu ini siapa-siapa dan kapan ya semuanya akan terungkap. Karena apapun itu yang terjadi, karena si tersangka saat ini, Mr. Randi ini saat ini kan dia tidak pernah membuka mulut bahwa ada pelaku lain. Nah, ini kan persoalannya kan sehingga polisi berusaha dengan masyarakat supaya bisa ada petunjuk bahwa ada bukti yang lain, karena ini bicara tentang alat bukti. Menetapkan seorang sebagai tersangka itu tidak hanya dasar hanya karena informasi, tetapi berdasarkan alat bukti. Minimal 2 alat bukti. Sehingga polisi punya kekuatan hukum untuk menetapkan dia sebagai tersangka. Apalagi ini kan kasus pembunuhan. Pembunuhan dengan pasal 340. Artinya ancaman hukumannya kan hukuman mati seumur hidup. Gitu. Sehingga ini juga menjadi kerja keras daripada pihak kepolisian. Oleh karena itu saya juga minta kepada teman-teman aliansi, ya, apapun itu yang terjadi di media sosial dan lain sebagainya, sebagai aktivis memang harus tetap berjuang untuk kemanusiaan, dan ada risiko-risiko yang kalian harus hadapi, itu harus hadapi. Karena itulah aktivis, dan itulah kita memperjuangkan suatu kebenaran, keadilan, bahkan kemanusiaan itu. Tidak hanya jalan mulus, pasti juga ada benturan, pasti ada juga hal-hal yang di luar daripada dugaan. Ya, itu aja. Satu lagi Pak Agus, terkait dengan anggota aliansi, misalnya kalau berbenturan dengan hukum, apakah Pak Agus siap mendampingi? Kita sebagai pengacara, sebagai advokat, pasti kapan saja, di mana saja. Kita punya undang-undang advokat yang mana di situ ada tertulis jelas bahwa advokat itu juga memberikan bantuan hukum kepada siapa saja, termasuk juga kepada aliansi. Berarti bersedia Pak Agus? Kita siap dan bersedia. Cukup. Kakak mungkin dari kakak dulu, ini sebagai bentuk motivasi kepada pejuang-pejuang kemanusiaan di lapangan ini, kakak sebagai pengacara yang sudah cukup mengudara ini, mungkin sebagai statement dari kakak. Ya, jadi kepada teman-teman semua, kepada masyarakat DPT Kota Kupang termasuk ya, di seluruh Indonesia yang menjadi perhatian khusus terhadap kasus pembunuhan sadis Lael dan juga Astrid, dan semua pejuang-pejuang kemanusiaan di Jakarta sendiri, bahkan cukup banyak dimanapun, bahkan kemarin ada bunyi lagi di beberapa tempat di NTT, di Alor, dan di sini sudah berjilid-jilid. Semangatnya harus tetap, komitmen konsisten di dalam memperjuangkan ini, karena dalam memperjuangkan suatu kebenaran, suatu keadilan itu pasti ada pengorbanan, dan kalian harus siap dengan itu kalau bisa terjadi, karena apapun yang kalian perjuangkan adalah kemanusiaan. Nah, ketika kemanusiaan memanggil kepada siapapun, ayo kita datang dan kita percaya kepada lembaga yang terhormat, lembaga yang dipercayakan untuk menangani perkara ini. Dan kita yakin bahwa semoga dalam waktu dekat ini keadilan buat korban bisa terwujud, di mana bukan hanya pelaku tunggal, tapi ada dugaan-dugaan yang lain yang saat ini menjadi gembar di mana-mana, itu bisa menjadi harapan masyarakat dan bisa terwujud. Itu ya. Cukup. Ya, Terima kasih. Terima kasih.